Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ina Agustin dan Siti Fadila akan menjelaskan tentang karya-karya Galileo dan penemuan mikroskop serta teleskop. Di sini yang pertama akan menjelaskan ialah saya sendiri, yaitu dari biografi Galileo, di mana Galileo Galilei adalah salah satu fisikawan yang sangat berpengaruh pada masanya. Ia lahir di Pisa, Toskana 15 Februari 1564 dan meninggal di Arcetri, Toskana pada tanggal 8 Januari 1642 pada umur ke-77 tahun. Galileo juga merupakan seorang astronomi dan filsuf Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Galileo merupakan anak pertama dari Vincenzo Galilei, serta matematikawan dan musisi asal Florence. Ketika Galileo berusia 10 tahun, keluarganya pindah ke Florence. Di sana ayahnya menjadi musisi pengadilan dan suka berperilaku kontroversial. Untuk pendidikannya, Galileo muda dikirim ke Biara di Vallombrosa di daerah pegunungan 15 mil timur kota. Pada tahun 1581, ketika ia berusia 17 tahun, Galileo kembali ke kota asalnya untuk belajar kedokteran di University of Pisa sesuai dengan keinginan ayahnya. Saat di University of Pisa, Galileo mengikuti pelajaran geometri, dan setelah itu Galileo meninggalkan kuliah kedokterannya karena bosan dengan ilmu kedokteran. Ia mempelajari matematika pada seorang guru di istana Tuscan, yakni Ostilo Ricci. Ricci mulai mengajar Galileo tentang tokoh matematika, yaitu Euclid dan Archimedes. Galileo menulis Saggiatore pada tahun 1662 yang kemudian diterbitkan pada tahun 1623. Pada tahun 1630, ia memutuskan untuk kembali ke Roma dan mengajukan izin mencetak buku dialog sopra I Deo Massimi Sistemi del Modo yang kemudian diterbitkan di Florence pada tahun 1632. Pada tanggal 8 Januari 1642, Galileo menghembuskan napas terakhirnya di Arcetri dan ditemani oleh Vincenzo Viviani yang merupakan salah satu muridnya. Oke, lanjut ke karya-karya Galileo. Karya-karya Galileo ada beberapa, yaitu prinsip bandul, kesetimbangan, hidrostatik, bidang mekanika, penemuan termometer, dan bidang kelembaban. Yang pertama ialah prinsip bandul. Ia mengadakan sejumlah eksperimen dengan berat dan panjang benda yang berbeda. Pada kekuatan percobaan ini, ia membuat sebuah pendulum yang bisa digunakan untuk mengukur denyut nadi pasien. Alat ini dinamakan pulsilogium. Akhirnya ia menemukan hukum ayunan atau yang lebih dikenal dengan hukum bandul. Yang kedua, yaitu kesetimbangan hidrostatik. Galileo kemudian mengembangkan eksperimen Archimedes. Ia menggambarkan metode yang jauh lebih baik dalam hal menentukan proporsi logam yang berbeda melalui skala hidrostatik yang ia temukan sendiri. Skala ini dikenal sebagai Iabalancita atau kesetimbangan kecil. Alat ini mampu mendeteksi perbedaan berat benda yang sangat kecil. Lalu yang ketiga ada bidang mekanika. Galileo melakukan atraksi di hadapan mahasiswanya serta para ilmuwan dengan menaiki menara Pisa dan menjatuhkan dua benda yang memiliki massa berbeda dari menara tersebut. Keberaniannya melakukan percobaan tersebut sekaligus menjadi pembuktian bahwa setiap benda yang memiliki massa berbeda jika dijatuhkan dari ketinggian yang sama mencapai tanah pada waktu yang sama juga.
Lalu penemuan termometer. Tahun 1593, Galileo menemukan salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu termometer. Termometer, temuan Galileo ini terdiri dari sebuah membual udara yang bisa membesar atau mengecil karena perubahan temperatur. Dan hal ini bisa menyebabkan tingkat udara naik atau turun. Lalu, yang terakhir ialah bidang kelembaban. Pemikiran Newton tentang gerak didasarkan pada penemuan Galileo dikenal sebagai sifat kelembaban, yaitu jika tidak ada gaya yang diberikan kepada benda yang bergerak, benda itu akan terus bergerak dengan laju konstan pada lintasan yang lurus. Sebuah benda melambat hanya jika ada gaya yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, Galileo menanggap gesekan sebagai gaya yang sama dengan dorongan atau tarikan biasa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fadila tentang penemuan teleskop dan mikroskop serta ilmuwan-ilmuwan Islam. Baik, di sini saya Siti Fadila akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Ina Agustin. Teleskop. Sejarah teleskop diawali dengan ditemukannya lensa oleh ilmuwan Islam yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham pada tahun 1041 Masehi. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1608, Hans Lippershey menciptakan teleskop. Teleskop ini mempunyai kemampuan untuk memperbesar benda-benda yang diamati hingga 5 kali lipat. Pada masa Renaissance, orang-orang meyakini matahari berputar mengelilingi benda-benda dalam tata surya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan mendalam tentang benda langit, Galileo tetap bersikeras bahwa mataharilah pusat tata surya, dan bumi serta planet-planet bergerak mengelilinginya. Galileo ingin membuktikannya dengan membuat teleskop, dan Galileo berhasil menemukan teleskop yang mengiringnya dalam menemukan benda antariksa lainnya. Akan tetapi, teleskop yang ditemukan oleh Galileo lebih canggih dari teleskop sebelumnya karena mampu memperbesarkan benda hingga 33 kali lipat. Sehingga pada tahun 1610, ia membenarkan teori alam semesta berpusat pada matahari. Pengaplikasian teleskop yaitu cara kerja teleskop prinsipnya hanyalah mengumpulkan cahaya, apakah itu menggunakan lensa, yaitu pada teleskop refraktor, dan menggunakan cermin pada teleskop reflektor. Teleskop reflektor menggunakan cermin cekung yang akan merefleksikan cahaya dan bayangan gambar yang diarahkan oleh teropong. Cermin cekung ini akan menambah jangkauan hingga dapat melihat benda yang jauh. Teleskop reflektor memiliki kelemahan yang terkadang dapat menimbulkan bayangan yang tampak menjadi tidak fokus. Mikroskop. Hans Janssen merupakan sosok yang membuat mikroskop pertama kali pada tahun 1590. Mikroskop yang dibuatnya mampu melihat perbesaran objek hingga 150 kali dari ukuran aslinya. Pada tahun 1624, Galileo mulai mengembangkan salah satu mikroskop yang menjadi titik awal perkembangan mikroskop selanjutnya. Mikroskop yang dibuatnya diberi nama mikroskop Galileo. Mikroskop yang dirakit dari lensa optik memiliki kemampuan terbatas dalam memperbesar ukuran objek. Hal ini disebabkan oleh limit difraksi cahaya yang ditentukan oleh panjang gelombang cahaya. Secara teoritis, panjang gelombang cahaya ini hanya sampai sekitar 200 nanometer. Untuk itu, mikroskop berbasis lensa optik ini tidak bisa mengamati ukuran di bawah 200 nanometer. Pengaplikasian mikroskop. Cara kerja dari mikroskop optik adalah dari cahaya lampu dan dibiaskan oleh lensa kondenser. Setelah melewati lensa kondenser, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan bagian yang paling penting dari mikroskop.
karena dari lensa ini dapat diketahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Sinar yang diteruskan oleh lensa objek ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata atau kamera. Selanjutnya yaitu tokoh Islam yang berkontribusi dalam teori gerak atau kelembaban, yaitu Ibnu Bajjah atau nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Asyayih At-Tujibin bin Bajjah adalah seorang astronom, filosof, musisi, dokter, fisikawan, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama latinnya Avempes. Ia lahir di Zaragoza, tempat yang kini bernama Spanyol, dan meninggal di Fez pada tahun 1138 Masehi. Pemikirannya memiliki pengaruh yang jelas pada Ibnu Rusdi dan Albertus Magnus. Ia memiliki pengetahuan yang luas pada kedokteran, matematika, dan astronomi. Dalam bidang fisika, Ibnu Bajjah mengungkapkan hukum gerak. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya itu menjadi dasar bagi pengembangan ilmu mekanik modern. Pemikirannya dalam bidang fisika banyak mempengaruhi fisikawan barat abad pertengahan seperti Galileo Galilei. Tak heran jika hukum kecepatan yang dikemukakannya sangat mirip dengan yang dipaparkan oleh Galileo. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.